Selamat siang. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu ini sejenak untuk berdoa. Salah seorang dulu ke depan, doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami pada Tuhan Bapa, karena kehadirat-Mu pada Amin. Jadi anak-anak kami sekalian, sebelum memulai pelajaran kita, jadi pelajaran materi yang minggu yang lalu, minggu yang lewat. Siapa yang tahu? Sebelum ini siapa yang tahu? Norma, iya, norma. Jadi yang disebut dengan norma itu suatu aturan yang melekat. Itu peraturan yang melekat, tidak bisa diganggu, tidak bisa dilanggar. Itu merupakan suatu sumpah ataupun perjanjian norma. Ya. Jadi norma itu aturan. Contoh di sekolah itu sudah ada aturan. Jadi barangkali siapa yang melanggar pasti mendapat sanksi, ya kan? Sanksi kan? Ya. Sanksi itu termasuk hukuman disiplin. Contohnya dia terlambat masuk atau sering absen. Jadi hukumannya itu membersihkan pekarangan dan lain sebagainya. Jadi untuk materi ini, untuk hari ini, materi kita yaitu ya wilayah negara Indonesia. Nah, perhatikan ke depan. Jadi yang bisa nanti dicatat, bisa dicatat ya, nah, bisa dicatat, bisa didengarkan. Saya jelaskan dulu sedikit. Wilayah negara yang disebut wilayah, siapa yang tahu? Coba disebutkan, siapa yang tahu arti wilayah? Ya. Wilayah adalah daerah suatu tempat yang dimana suatu tempat itu dikuasai oleh satu negara. Ya, pas itu tempat, wilayah. Siapa yang tahu lagi? Yang lain? Siapa yang tahu? Tepuk tangan dulu. Salah itu tidak apa-apa. Yang penting hampir sama bisa. Coba. Wilayah itu apa itu wilayah? Iya, tempat. Jadi wilayah negara Indonesia. Ya. Ini sudah termasuk mencakup bagian negara Indonesia, wilayah. Jadi setiap negara mempunyai wilayah ataupun tempat. Setiap negara mempunyai wilayah ataupun tempat. Sama halnya dengan daerah kita ini. Ini kabupaten apa ini? Umbang Hasundutan pun mempunyai wilayah atau tempat. Jadi ini bagian dari ini negara, bagian dari negara juga ada bagian, ada provinsi, ada pun kabupaten. Itu yang disebut dengan wilayah. Jadi setiap negara mempunyai wilayah ataupun tempat di mana negara tersebut berada. Nah, jadi kita posisi sekarang berada di suatu negara. Negara itu bagian dari kabupaten, provinsi, ya kan? Kita sekarang berada di wilayah kecamatan. Mencakup daerah kecamatan menjadi suatu tempat wilayah Indonesia. Di zaman Majapahit, ya, wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah Nusantara.
Jadi sebelum Indonesia merdeka, dulu disebut itu Nusantara. Sebelum Indonesia merdeka, ya. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Nanti kita lihat di sini. Salah seorang panglima Majapahit, ya, bernama Gajah Mada. Ini bisa nanti ditulis sambil diingat, ya. Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara. Itulah permintaan salah seorang panglima Majapahit yang bernama ini Gajah Mada namanya. Ini patungnya, ya. Ya. Menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi suatu kesatuan wilayah. Artinya mereka menginginkan berpisah menjadi sebuah negara, bukan lagi sebuah Nusantara, ya. Nah, sumpah disebut sumpah pelapa, ya. Jadi sumpah itu janji, ya. Sumpah pelapa. Pernah dengar sumpah pelapa? Pernah? Itu yang disebut dengan sumpah pelapa. Itu salah seorang panglima Majapahit yang disebut dengan Gajah Mada. Nanti sebelumnya ini kita ada nanti LKPD-nya, ya, bentuk kelompok. Jadi ini yang harus, ini nanti bahannya, jadi harus bisa diingat. Baru yang berikut, ini wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan. Jadi negara Indonesia ataupun salah satu wilayah itu mempunyai batas. Apa batas negara Indonesia dengan negara luar? Siapa yang tahu? Apa batasnya? Hah? Lautan. Ah, yang lain? Daratan. Baru? Apa lagi? Sungai. Sungai, lautan, daratan, sungai, baru? Nah, di sini ada dibuat. Mempunyai satu daratan, ya, perairan, pedalaman, kepulauan, ya, laut teritorial, ya, laut yang tidak bisa diselam. Itulah teritorial, ya. Beserta tanah, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Jadi kita pikirkan dulu, ya, negara ini kan sebagai kita anggap satu seperti bola, ya. Jadi negara Indonesia dengan negara tetangga itu dibatasi dengan udara, dibatasi tadi dengan laut, dibatasi dengan pemukiman, ya kan? Ya, perairan, pedalaman, kepulauan. Itu diingat, ya. Nanti saya tanya, ini harus tahu, ya, apa batasan dari suatu negara dengan negara yang lain. Kita lanjutkan dulu. Di sini untuk menentukan suatu negara itu perlu dibentuk sebuah diskusi. Ya, diskusi itu berupa pertemuan lebih dari satu, itu yang disebut dengan diskusi. Diskusi penentuan bentuk dan wilayah Indonesia dibahas dan diputuskan dalam rangkaian sidang kedua. Jadi begitu PKI? Ya. Bisa nama foto panjangan nih. Coba siapa si Rubu, ya. Oke, nah, ya, supaya nanti diingat, ya, PKI. Badan pendidikan. Usaha
sebelum Indonesia itu disatukan, ya, jadi suatu negara kesatuan, dibentuk suatu badan apa tadi? Penyelidik, ya, itu yang disebut dengan BPUPKI. Nah, ini yakni pada sidang tanggal 10 dan 11 Juli. Belum merdeka, belum merdeka? Oh, nah, jadi sebelum Indonesia itu disebut suatu negara kesatuan, ini juga sudah dituntaskan, ya, 1945. Akan tetapi wacana tentang bentuk dan wilayah negara sebenarnya telah dimulai disampaikan sejak rangkaian sidang pertama. Ini sudah dibahas dulu tanggal 10. Baru dilanjutkan 29 Mei sehingga 1 Juli 1949, ya. Itulah pembahasan diskusinya. Baru yang berikut kita lihat pembatasan, ya. Jadi apa judul pertama? Wilayah Indonesia. Jadi wilayah itu perlu dibatasi, ya. Muhammad Yamin salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda. Ya, begini Sumpah Pemuda pernah? Pernah. Sumpah Pemuda mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia, ya, Belanda yang mencakup Papua, ditambah beberapa daerah lainnya seperti Timur Portugis, ya, sekarang disebut itu Timur Leste. Dahulu itu bagian dari Indonesia. Sekarang iya sudah berpisah itu, ya. Timur Leste dulu itu bagian dari Indonesia. Jadi dapat Portugis, ya, untuk mengopak kami supaya Timur Leste itu bebas serta Borneo Utara dan Malaysia. Ini dulu, sekarang Malaysia, ya. Ini Malaya. Nah, ada perbedaan sedikit, ya. Itu Malaya, sekarang Malaysia. Soekarno sependapat. Pernah dengar nama Soekarno? Pernah. Itu siapa itu? Presiden pertama. Itu yang menjejaki, ya, Soekarno sependapat dengan Yamin. Tadi Yamin salah seorang pelopor, ya. Yamin dari salah seorang pelopor bekerjasama pada saat Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip kitab Negara Kartanegara yang ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Ya. Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai di daerah Papua. Sampai Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Jadi menyangkut Cina. Pernah dengar lagu nasional tentang ini? Tidak. Oke, nanti kita lihat, ya. Berikut. Nah, setelah BPUPKI membuat sidang ataupun pertemuan pada sidang BPUPKI tadi sudah disebutkan, coba disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan, iya, yang diketuai salah seorang bernama Rajiman. Baca dulu, Rajiman. Dan memutuskan melakukan pemungutan suara. Jadi sebelum menentukan ataupun penetapan wilayah, perlu dibentuk suatu sidang. Ya. Pada umumnya sidang itu untuk menentukan
ataupun memutuskan suatu masalah ataupun keputusan itu diakibatkan terbanyak, ya, iya kan? Terbanyak. Jadi di sini ada pilihan yang dicetuskan pada sidang BPUPKI, ya. Yang pertama, Hindia Belanda. Ini menentukan batas ini. Jadi yang pertama, Hindia Belanda membuat rusun 19 orang. Dalam rapat ini ada rapat kan? Ini keberapa nih? Sidang ataupun rapat. Baru yang kedua, ada yang menyimpulkan Hindia Belanda ditambah Malaysia, Borneo Utara dan Timur dan Papua itu berjumlah 39. Berapa? 30? Nah, 39. Ada lagi sebagian yang berpendapat nomor 3, Hindia ditambah Malaysia dan Borneo Utara. Berjumlah berapa? 6 orang. Jadi otomatis ini untuk menentukan penetapan wilayah ini, ya, dengan hasil suara terbanyak. Suara demokrasi. Jadi suara terbanyak. Maka ditentukanlah nomor 2. Hindia Belanda ditambah Malaysia, Borneo Utara dan Timur Papua. Oke, yang kita lanjutkan. Jadi penetapan wilayah, sekarang batas wilayah. Tadi sudah ditentukan nomor 2, ya. Jadi di sini ada batas wilayah. Batas daratan sebelah utara, ya, terdiri dari Malaysia, Filipina, baca, Singapura. Oke, nomor 2. Baru yang berikut. Inilah hasil dari BPUPKI hasil rapat untuk menentukan batas wilayah. Jadi dari sini Indonesia sudah berdiri sendiri, bukan lagi suatu Nusantara yang disebut Nusantara, ya. Oke, jadi ini ingat, bisa nanti tulis kita membuat suatu kelompok. Jadi dari sini bukan untuk mempresentasikannya. Oke, yang berikut ini. Setelah ditentukan batas wilayah, di sini ada kenal ini. Ini gambar apa? Tadi bagian utara apa? Batasnya? Ini ada ini. Ini adalah penentu ataupun kompas untuk mengetahui arah, ya. Bagian selatan apa tadi? Berbatasan dengan Australia. Barat berbatasan dengan Samudra India. Ini bingkai isinya. Utara berbatasan dengan Malaysia. Inilah sebuah peta Indonesia, ya, yang bisa berbatasan dengan negara-negara yang lain. Jadi dahulu ini bukan seperti ini peta Indonesia, ya. Ini memang asli peta kondisi geografis. Ini yang disebut dengan wilayah, ya. Wilayah itu sudah mempunyai batas, ya, sudah mempunyai dulu. Oke, kita
sebutkan. Nah, di sini ada lagu nasional ya. Coba, ini kita nyanyikan dulu. Coba berdiri, berdiri. Apa? Sama-sama mengambil 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Coba tolong dulu lihat, kita ada ya kita. Ada Coba, Yugo. Yugo namanya? Yugo. Oke, ini dulu yang kita. Ya ya ya, happy ye ye ye. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang PPKN. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. PKN masih menyenangkan. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang PPKN. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. PKN masih menyenangkan. Oke, silakan dulu. Jadi itulah dari materi untuk hari ini ya. Lanjutan ini kita membuat kelompok. Yang jelas saya sampaikan, kita bagi kelompok itu menjadi 4 kelompok. Jadi di sini ada LKPD namanya ya. Jadi lembar kerja siswa, lembar kerja peserta ya, LKPD. Jadi ini saya bagi. Jadi untuk mengisi ini tadi ada penjelasan yang saya sampaikan tadi depan ya. Oke. Sekarang ini akan saya bagi hasil dari kelompok. Jadi nanti setelah siap, ini waktu saya berikan waktu selama 20 menit. Ya, kita diskusi ya. Pas, pas. Bisa dikerjakan dengan hasil diskusi ataupun kerja kelompok. Ya. Iya, coba dia nanti soalnya. Ini yang paling atas itu mendatar, ya. Down itu bawah, itu soalnya. Itu yang mau kita isi di sini di kotak atau LKPD, ya. Nah, isi di kolom A, kolom A, ya. Oke, kita mulai. Ya, coba sebutkan yang saya mau tanyakan nomor 1 seperti itu ya. Yang saya pertanyakan nomor 1 yaitu zaman di mana wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah Nusantara. Oke, jawab.
Majapahit. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Iya, dikumpul. Masih ada lagi? Habis? Oke lah. Jadi itu tadi materi kita tentang wilayah, ya. Jadi wilayah itu mempunyai batas, ya. Mempunyai batas dan penetapan wilayah, lalu batas wilayah, ya. Jadi ada tiga pilihan, ya, yang menyebutkan tiga batas wilayah, ya. Jadi dalam ketiga pilihan tadi itu yang dipilih ada nomor 2 yang disebut dengan apa tadi? Seluruh Hindia Belanda, baru ditambahkan Malaysia dan juga apa lagi? Borneo. Nah, jadi itu yang memilih dalam deklarasi PPKI berjumlah 30 berapa? 9. Oke lah, baik. Sampai di sini materi kita. Ada yang mau bertanya? Pas? Ada? Jadi untuk lanjutan minggu depan, ya, materi kita itu tentang kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya, oke lah. Untuk mengakhiri, ya, materi kita, coba salah seorang memimpin dua maju ke depan. Kita berikan dulu tepuk sekali. Ayo berdiri. Oke. Ibu, dipimpin dulu Ibu. Semangat. Tepuk semangat. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak.